Alhamdulillah kita pertemuan ke-24 masih melanjutkan permasalahan seputar apa? Al-amr, hanya saja berserikat dengan pembahasan apa? Nahi, yaitu siapa yang masuk dalam amr dan nahi dan siapa yang tidak masuk. Kemarin kita sudah bahas yang masuk ya, dan sekarang kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qauluhu was-sahi was-sabiyyu wal majnunu ghairu dakhilina fil khitabi. As-sahi ismu fa'ilin min saha yashu sahwan fa huwa sahin. Qala ahlul lughati as-sahwu was-sahwatu nisyanu syai'i wal ghaflatu anhu wa dhahabul qalbi ila ghairihi. Masya Allah. Kita terjemah dulu cara bahasa. Kalau perkataan penulis kemarin as-sahi, sobi, majnun tidak masuk dalam kitab. Sahi itu isim fa'il dari kata sahaja sahwa. Itu wazannya fa'ala yaqulu fa'ala. Sama dengan qatala yaqulu qatla. Wastahin. Ya, dia adalah sahin. Ya, kalau kita mau pasnya, kata yang biasa, da'a yad'u da'watan da'in. Paham kan? Kan ketika tidak ada alif lamnya, dihilangkan dia. Kalau ahli lugha berkata ahli bahasa, as-sahbu was-sahwatu, karena dia sama. Da'wun da'watan. Ya kan? Sama. Nisyanus syai' melupakan sesuatu, wa ghaflatu anhu, lalai darinya. Wa dhahabul qalbi ila ghairihi, hatinya pergi ke yang lain. Paham kan? Dia pikirkan yang lain, artinya dia lalai dari yang dia mau lakukan sekarang. Itu artinya sah. Terus Thumma qala fasahi fi hali sahwihi ghairu mukallafin lianna muqtada at-taklifi fahum al-mukallafu lima kullifa bihi wa hadha. Ulang coba. Lianna muqtada at-taklifi fahum al-mukallafu fahmu al-fahum fi isim satu kata bukan dhamir. Lianna muqtada at-taklifi fahmul mukallafu. Karena bukan lagi berarti mukallaf mudhaf. Ya kan? Lianna muqtada at-taklifi fahmul mukallafi lima kullifa bihi wa hadha la yatimmu illa bil intibahi wa li hadha la yajibu sujud sahwi ala man saha fi salatihi illa ba'da tadhakkuri wa zawalil udhri wa hina idzin yakunu mukallafan. Kata fasahi, maka orang yang lalai fi hali sahbihi, dalam keadaan dia lalai, gue mukallaf. Saat dia lalai tidak mukallaf. Paham kan? Tidak mukallaf saat itu. Karena muqtada taklif, dan keharusan dari beban itu paham mukallaf lima kullifa bihi. Si mukallaf paham terhadap apa yang dibebankan kepadanya. Paham kan? Ini tidak akan sempurna kecuali dengan intibah, kecuali dengan kesadaran. Walihada, oleh karena itu tidak wajib sujud sahwi atas orang yang lupa dalam sholatnya kecuali setelah dia ingat. Ya, masa saat dia lupa diwajibkan? Ya, kapan diwajibkan? Saat dia ingat. Wazawal hilang udurnya. Ya, wahina idil yakunu mukallafah, ketika diingatkan dan ketika hilang udurnya, ketika itulah dia mukallaf. Dia dibeban. ثم قال وقوله والصبي هو الإنسان من الولادة إلى أن يفطم ويطلق على الصغير دون الغلام والصبي غير مكلف سواء أكان مميزا على القول الراجح أم غير مميز وهذا بالإجماع. Ucapannya sobi. Sobi itu apa?
Dia adalah seorang dari anak-anak sampai dia yuftom. Apa itu yuftom? Dia makan. Wa yutlaqu ala as-saghir dunal kulah. Dan juga digunakan secara umum itu nanti tadinya itu sobi. Sobi itu artinya bayi. Itu pada arti dasarnya. Tapi digunakan juga di atas orang yang masih kecil, belum pulang, belum balik. Paham kan? Belum apa? Menjadi apa? Gula. Nah, itu penggunaan. Sobi itu tidak mukallaf. Sama saja apakah dia sudah mumayyiz atau mumayyiz, dia sudah bisa membedakan apa yang dia lakukan. Tapi belum mimpi basah. Ya, sama saja apakah dia sudah mumayyiz, sudah bagus dia menjaga, disuruh dia pergi, dilarang dia tidak pergi. Paham kan? Itu namanya mumayyiz. Dia atas pendapat yang kuat atau ghairu mumayyiz, atau belum dia paham apa yang disuruhkan. Dan ini dengan ijma. Kalau belum paham ijma bukan mukallaf. Kalau sudah paham apakah dia mukallaf atau yang benarnya tidak mukallaf. Selama dia belum balik maka dia belum apa? Mukallaf. ثم قال وقوله والمجنون هو فاقد العقل وهو من لا يطابق كلامه وأفعاله كلام وأفعال العقلاء وهو غير مكلف لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وفي رواية حتى يحتلم وفي رواية حتى يبلغ وفي رواية حتى يشب وعن المجنون حتى يبقل يعقل. Ini riwayat-riwayat ini menjelaskan kepada kita apa makna balik itu. Nah, kata beliau rahimahullah, majnun itu fakidul akli, hilang akalnya. Majnun itu yang hilang akalnya. Bahwa ciri-cirinya orang yang hilang akal itu adalah man la yutabiqu kalamuhu wa af'alahu. Kalam wa af'alal uqala. Apa yang tidak cocok ucapan dan perbuatannya dengan ucapan atau perbuatan orang berakal. Paham kan? Kalau antum melihat orang, dia lakukan seperti orang yang tidak sama dengan orang yang berakal. Itu namanya siapa? Itu majnun. Nah, dibilang apa? Itu majnun. Tahu majnun? Berarti orang gila. Definisinya orang gila itu ini. Man la yutabiqu kalamuhu wa af'aluhu kalama wa af'alal uqala. Apa yang tidak sama ucapannya dan perbuatannya dengan ucapan dan perbuatan orang yang berakal. Dipahami ini definisi majnun? Ini definisi ciri atau orang yang dianggap apa? Gila. Dan dia tidak mukallaf. Karena Nabi SAW bersabda rufi'al qalam an salata. Dalil daripada tiga tadi itu sahi, tobi, majnun. Adalah sabda Nabi SAW diangkat pena dari tiga. An-na'im hatta yastayqid. Ini tadi as-sahi. Masuk di dalam orang yang tidur sampai dia sadar. Dia terbangun. Wanis tobi hatta yakbur. Dari anak kecil sampai besar. Besarnya maksudnya gimana? Fi riwayatin hatta yahtalima, sampai dia mimpi basah. Wa fi riwayatin hatta yablugh, sampai dia balik. Wa fi riwayatin hatta yashibba, dalam riwayat lagi sampai dia masuk usia muda, anak muda. Kan dia kan tobi, setelah tobi gulam, setelah gulam syab. Anda pahami? Setelah gulam apa? Syabun. Apa itu syabun? Apa? Pemuda seperti Ilyas, Syabu yang baru mimpi basah. Alhamdulillah. Dan tidak harus mimpi basah. Tidak harus mimpi basah. Kan dilihat juga kalau tumbuh bulu di sekitar kemaluan, tidak usah juga periksa Wahyudin. Maksudnya, kan dia langsung lihat saya.
Jangan sampai dia menghayal sebentar saya pergi periksa Ilyas. Nggak harus. Nah, ini semuanya. Ini riwayat-riwayat ini menjelaskan itu. Apa maknanya itu? Ya belum. Nah, apa maknanya itu? Ya hibur. Karena yang paling bagus menjelaskan itu adalah riwayat. Kalau antum pusing mengenai makna hadis, maka kumpulkan riwayat, itu akan jelas. Karena kadang sebagian rawi lapatkan, karena boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Kalau hadis, beda kalau Quran. Boleh meriwayatkan hadis dengan apa? Makna bagi ahlinya. Orang yang tahu maknanya. Adapun orang yang tidak tahu bahasa, pergi lagi meriwayatkan, tidak boleh. Ini bagi yang tahu. Bagi yang tahu maknanya. Iya. Wa'anil majnun hatta yakin, dari orang gila sampai dia berakal. Ini semuanya 3. Terus ثم قال فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل وفهم الخطاب ومن لا يفهم لا يصح تكليفه لعدم قصد الامتثال. baik, maka syariat menjadikan balik tanda untuk nampaknya akal seorang. Tanda kalau dia paham yang dibicarakan. Siapa yang tidak paham berarti tidak sah ditaklif. Walaupun sudah mimpi basah. Seperti orang gila. Orang gila kan dia sudah besar. Ya, tapi karena gila dia juga tidak mukallaf. Ya, karena tidak adanya qasdil imtithal. Kalau dia lakukan tidak ada maksud untuk taat. Tidak ada maksud untuk ثم قال فإن قيل biasa. فإن قيل كيف تقولون إن الصبي والمجنون غير مكلفين مع وجوب الزكاة وأروش الجنايات وقيم المتلفات فيما ليهما، فالجواب أن هذا ليس من خطاب التكليف وإنما هو من خطاب الوضع، وهو لا يشترط فيه التكليف بالبلوغ والعقل، وتوضيحه أن هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها، بمعنى أن الشرع وضع أسبابا تقتضي أحكاما تترتب عليها تحقيقا للعدل في خلقه ورعاية لمصالح العباد، فمتى وجد السبب وجد الحكم، فإذا وجد النصاب وجبت الزكاة، سواء كان النصاب لبالغ عاقل أو سواء كان النصاب لبالغ عاقل أو لصبي أو لمجنون. وكذا نقول إذا وجد الإتلاف وجب الضمان. وجب الضمان biasa. إذا وجد الإتلاف وجب الضمان. Tidak ditasdid mimnya. وجب الضمان إذا لم يرضى صاحب الحق بإسقاط حقه مهما كان المتلف، والله أعلم. Ini faedah. Sekarang kata beliau rahimahullah, ini kan tadi tidak mukallaf. Anak kecil, orang gila, orang yang lalai tidak mukallaf. Maksudnya kamu taklifiyah yang itu wajib, sunnah, haram, mubah, makruh. Kalau ahkamul wad'i, enggak, lain lagi ceritanya. Bahkan makanya beliau bilang, fa'in kila, jika ada yang berkata, dikatakan, kaifa taqulun, bagaimana kalian mengatakan, inna sabi wal majnun ghairu mukallafain. Sesungguhnya anak kecil dan orang gila tidak dimukallaf. Ma'awujubil zakat. Padahal kan wajib zakat kalau anak kecil punya harta. Orang gila kalau punya harta, misalnya kontrol sebelum dia gila, dia banyak harta. Setelah gila, masih banyak hartanya. Kan wajib zakat. Wa arusil jinayah, wajib dia bayar denda-denda dari kejahatannya. Wa qiyamil mutlaqat, dan mengganti hal-hal yang dia hilangkan. Iya kan?
Hah? Tidak Sudah. ada masalah. Dan wajib dia ganti yang dia hilangkan. Fima laihima, pada harta keduanya. Gimana ini? Katanya bukan mukallaf. Dia rusakin mobil, dia wajib ganti itu mobilnya orang. Itu namanya apa? Iya. Qiyam al-mutlaqat. Paham kan? Dia pergi congkel matanya orang, dia gila. Kan dicongkel juga matanya. Padahal katanya bukan mukallaf, kan orang gila. Orang gila, gimana ini? Kata Belufal jawabannya, anna hadza laysa min khitabit taklif. Jawabannya mudah sekali. Kan hukum kan sebenarnya kita sudah tahu kan terbagi dua. Ada hukum taklif, ada hukum apa? Wad'i yang sudah lewat. Nah, ini tadi tuh zakat, ya bayar denda dari yang dihilangkan, itu semua bukan dari kitab taklif. Innama huwa min kitabil wad'i. Itu tiada lain dari kitab apa? Wad'i. Yang kita bicarakan harus balik itu adalah apa? Kitab taklif. Wa huwa la yustaratu bihi taklif bil bulughi wal aql. Dia itu ahkam wad'i tidak dipersyaratkan padanya balik penjelasannya wa tawdihuhu penjelasan. Anna hadza min babi rafil ahkam bisbabih. Ini zakat ini dalam bab mengikat hukum dengan sebabnya. Ada harta, ada zakat. Paham kan? Aduh paham ini. Ini diikat dengan apa? Sebabnya. Bimakna dalam artian anna syar'a wadu asbab. Syariat meletakkan sebab-sebab taqtadi ahkaman yang mengharuskan adanya hukum. Tatarottabu alaiha diikutkan padanya. Tahqiqan lil adli fi khalqihi untuk mewujudkan keadilan dalam pada makhluknya. Karena kalau dia begini, kalau orang gila menghilangkan barang, anak kecil menghilangkan barang tidak diganti, tidak adil dengan orang besar. Paham kan? Tidak adil terhadap apa? Orang. Ini kata belum? Iya. Wari ayat limasalil ibad. Dan juga untuk menjaga maslahat hamba. Maslahat hamba. Famata wujidah sababu wujidal hukmu. Maka kapan ada sebab, ada hukum. Paham ini? Ada sebab, ada apa? Hukum. Fa'idha wujidan nisabu wajabatiz zakatu. Kalau ada nisab, maka ada apanya? Zakat. Ada paham tadi? Mau dia sawa'un kana nisabu li balik. Sama saja apakah nisab itu yang dia dapat adalah untuk orang balik, akil yang berakal, au lisobir atau anak kecil, au majnun atau limajnun atau untuk orang yang gila. Karena yang dilihat bukan kitab syar'i wa atuz zakat. Bukan. Yang dilihat apa? Ada nisab. Anu paham ini? Bukan perintah syar'inya keluarkan zakat. Kalau keluarkan zakat ini harus orang yang paham apa? Gitu, kan begitu. Tapi yang dilihat apa? Sebab zakat itu wajib apa? Karena ada apa? Nisab. Sebabnya karena ada nisab. Kata kalau wakadana kulu, demikian pula kita katakan idza wujida itlaq. Kalau didapati itlaq, kerusakan, wajibat doman, wajib diganti. Paham kan? Wajib dia apa? Diganti. Sama saja apakah yang merusak itu anak kecil, orang gila. Kalau ada yang bertanya, gimana caranya disuruh orang gila ganti? Ya kan ada bapaknya. Yang tidak gila, kecuali gila semua juga. Nah, kan ada bapaknya, ada omnya. Iya kan? Itu yang menggantikan walinya. Yang menggantikan adalah apa? Sebab walinya. Kan tidak gila. Kecuali itu tadi. Dan ini dikoyek. Idza lam yardha sahibul haq. Kalau pemilik itu tidak ridho biiskoti haqqihi untuk menjatuhkan haknya. Paham gak ini? Misalnya orang itu bilang, biar nikah anak-anak juga. Sudah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ada orang anak-anak. Dia tabrak anak-anak juga. Ya kan, ini kan harus jinayat. Ini kejahatan. Ya kan, ketika anak-anak belum balik,
Dan kita bilang, oh ini kan tidak ada beban hari ini karena masih anak-anak. Enggak. Itu masalah apa? Wajib, haram, makruh, mubah, sunnah. Yang kitab syar'i. Kalau masalah hak manusia tidak jatuh kecuali yang itu apa? Ridho dia apa? Oh tidak apa-apa, biarkan saja. Kalau tidak ridho, wajib. Paham ini? Mahma kanal mutlif. Bagaimanapun itu yang menghilangkan. Al-mutlif yang menghilangkan. Maksudnya pelakunya. Wallahu a'lam. Jelas kan? Jadi jawabannya itu bukan hukum taklifiyah. Ini hukum apa? Wad'iyah. Beda hukum taklifiyah sama hukum wad'iyah. Terus ثم قال قوله والكفار مخاطبون بفروع الشرائع المراد بالفروع الأحكام العملية من الأوامر كالصلاة والزكاة والنواهي كالزنا وشرب الخمر ولو عبر المصنف بالأوامر والنواهي لكان أولى فهذه المسألة فيما خلاف بين فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. Ini maksudnya sebentar ya. Kita akan terjemahkan insyaallah sebentar setelah selesai. وما ذكره المصنف من أنهم مخاطبون هو القول الراجح لقوة دليله وأما كونهم مخاطبين بالإسلام فهذا لا خلاف فيه. قال تعالى حكاية عن الكفار عندما يجبون أصحاب اليمين إذا سألوهم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ومن الأدلة أيضا التمسك بالعمومات كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Baik, sampai situ dulu. Kata beliau qauluhu wal kuffar mukhatabuna bi furu'is syara'. Bi furu'is syariah. Orang-orang kafir dikhitab dengan furu' cabang syariat. Ini istilah cabang dan usul, sebenarnya istilahnya siapa? Orang-orang ahli kalam. Tapi kita bahas kan sudah berjalan dengan orang. Orang-orang kafir dikhitab dengan furu' syariah. Yang diinginkan dengan furu' kata beliau ahkam amaliyah. Furu' itu hukum-hukum terkait dengan apa? Amalan, bukan keyakinan. Itu yang diinginkan oleh mereka. Minal awamir, dari perintah-perintah seperti sholat, zakat, dan larangan seperti zina, minum khamar. Seandainya penulis takbir dengan bil awamir wan nawahi lakana aula. Seandainya belum bilang begini, wal kufaru mukhatabuna bil awamir wan nawahi, itu lebih bagus daripada takbir dengan apa furu? Syar'i. Karena kata furu dan usul itu penggunaan siapa? Orang-orang sesat yang membedakan antara furu dan yang mengatakan usul dan furu. Kalau seandainya belum bilang mereka dikhitab dengan perintah dan larangan, lebih bagus dipakai. Lebih bagus dipakai. Masalah ini fiha khilafun baina ahli ilm. Masalah apakah orang kafir dikhitab dengan furu syar'i, perintah dan larangan, itu ada perselisihan. Tapi ingat, ini yang diperselisihkan masalah furu'nya itu. Ada pun masalah usul, dia perkara-perkara yang terkait dengan apa? Keyakinan, usul iman maksudnya, terkait dengan hukum Islam, usul iman, masalah pokok, usul iman, itu disepakati mereka mukallaf dengan. Paham ya? Mereka apa? Mukallaf dengan itu, tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Mereka diharuskan untuk masuk Islam. Mereka diharuskan untuk percaya rukun iman. Itu usul disepakati. Kalau buruk, ini ada khilaf. Wa ma takrarul musannif min annahum mukhatabun, apa yang disebutkan oleh penulis bahasa mereka dikhitab wal qaulur rajih. Itu adalah pendapat yang kuat. Li kuat dalili, kan kuat dalilnya.
Wa amma kaunu mukhatabin bil Islam fahada la khilaf fihi ini. Adapun keberadaan mereka dikhitab dengan Islam, ini tidak ada silang pendapat. Kali ini masalah apa? Usul. Iya, qala ta'ala, Allah berfirman, "Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin." Huruf. Wa lam nakun nut'imul miskin. Huruf. Padahal masalah makanan. Beri makan kepada orang miskin. Wa kunna naqudu ma'al qaidin. Kami ya lalai bersama orang-orang yang lalai. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Masalah usul. Kami mendustakan hari berbangkit. Hatta atana yakin, sampai kematian mendatangi kami. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Fala saddaqa wala shalla." Lihat, mereka tidak bersedekah, tidak pula salat. Padahal masalah apa ini? Huruf. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tetapi mereka mendustakan dan berpaling. Wa minal adillati aidha, termasuk dalil juga at-tamassuk bil umumat, berpegang dengan lafaz-lafaz yang umum. Seperti apa misalnya lafaz yang umum? Qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz walillahi 'alan nasi hijjul bait. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Hanya untuk Allah wajib bagi manusia, orang kafir, manusia. Itu maksudnya lafaz umum, an-nas masuk di dalam orang kafir. Ya, hijjul bait di mana istata'a ilaihi sabila. Wa qaulu ta'ala ya bani Adam, orang kafir, bani Adam. Itu maksudnya, itu lafaz apa? Lafaz-lafaz yang umum. Wahai bani Adam, orang kafir termasuk apa? Bani Adam, bukan keturunan monyet. Paham kan? Keturunannya siapa? Juga. Dipahami kan? Keturunannya Adam. Masuk di dalam. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan kalian, pakaian bagus kalian ketika masuk masjid. Ketika masuk masjid. Terus ثم قال ومع أن الكافر مخاطب بالأوامر فإنه لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والإيمان شرط لصحة الفعل ولا يعارض هذا ما تقدم من أنهم مخاطبون حال كفرهم، لأن المراد بذلك أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة. يعذبون لأن المراد بذلك أنهم يعذبون. Karena mereka tidak mengadabkan, tapi mereka diadab. بذلك أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر. والمراد هنا أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم ولا تنفعهم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أما علمت يا عمرو أن الإسلام. Tidak ada yang itu ya. Ida aslamal kafir. Oh ya, jasa. Baik, saya kira cetakan baru sudah hilang. Luputkan. Baik. وإذا أسلم الكافر لا يؤمر بقضاء ما مضى لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله. ولأن في ذلك ترغيبا له في الإسلام، فإنه إذا علم أنه لا يطالب بقضاء ما تركه فإنه يرغب في الإسلام، إذ لو كلف بالقضاء لنفر عن الإسلام. والله أعلم. Baik, Masya Allah. Saya kata beliau rahimahullah, makna kafir mukhatab bil awamir, bersamaan dengan orang kafir itu dikhitab dengan perintah, fa innahu la yasihu minhu fi'lul ma'mur. Tapi dia tidak sah kalau dia melakukan yang diperintahkan itu selama dia kafir, halal kufri.
Dalam keadaan dia apa? Kafir. Ada paham gak ini? Jadi beda di situ sama kalau dia lakukan sah atau tidak. Paham kan? Iya, dia di situ. Tapi kalau dia lakukan, tidak sah. Kalau dia tidak masuk Islam. Kenapa? Lihat, Allah berfirman. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Tidak ada yang menghalangi untuk diterima nafkah sedekah-sedekah mereka kecuali mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya kalau mereka ditutup untuk bersedekah, sama orang kafir. Dan kalau dia bersedekah saat dia kafir tidak diterima. Kenapa? Tidak terpenuhi syarat diterimanya amalan. Itu harus apa? Muslim. Itu saja masalah. Ya. Maka iman syarat sahnya perbuatan. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang telah lewat. Min annahum mukhatabun hala kufrihim. Bahwa mereka dihitab ketika mereka kafir. Li'anna al-murada bidzalika, karena yang diinginkan dengan hal itu adalah annahum yu'adzabu 'alaiha. Bahwa mereka diadab atasnya. Dia datang ala adabil kufri. Ditambah di atas adab apa? Kekafiran. Dia diadab karena kafir, terus diadab karena tidak sholat. Paham kan? Berlipat ganda adab. Wal muradu huna, dan yang diinginkan di sini adalah la yuqallabuna biha fid dunya ma kufrihim wala tanfa'u. Mereka tidak dituntut dengannya di dunia bersamaan dengan kafirnya mereka dan tidak bermanfaat kalau dia lakukan. Dalam keadaan apa? Kafir, tapi di akhirat akan diadakan dia tidak lakukan. Kenapa dia tidak beriman? Iya, wa idza aslama al-kafir, kalau ada orang kafir masuk Islam, la yu'mar bi qada'i ma madha. Tidak diperintahkan untuk mengkodok semua yang telah lewat. Ada orang kafir masuk Islam dalam usia 40 tahun. Iya kan? Tidak diperintahkan untuk mengkodok semua sebelum. Iya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru", katakan kepada orang-orang kafir, "Iyan tahu", kalau mereka berhenti dari kekafirannya, yughfar lahum ma qad salaf, diampuni untuk mereka semua yang telah lewat. Kan? Diampuni. Nah, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keringanan untuk mereka. Waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn al-As, dan juga karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn al-As, "Ama alimta", tidakkah kamu tahu? Kan istifham, ma-nya nafi. Paham kan? Bukan amma, tapi ama. Apakah kamu tidak tahu? Iya, tidakkah kamu tahu? Ya Amr, wahai Amr, anal Islama yahdumu makana qablah. Bahwa Islam menghancurkan apa yang sebelumnya. Dipahami kan? Itu alasan kedua. Dalil pertama Quran, dalil kedua hadis. Dalil ketiga, wali anna idzalika targhiban lahu fil Islam. Demikian itu juga untuk membuatnya cinta untuk masuk Islam. Karena masalahnya kalau begini, kalau kamu masuk Islam di usia sekarang, harus terkodok semua yang telah lewat supaya tidak jadi. Iya kan? Kenapa tidak jadi? Wah, harus hitung-hitung nih berapa puasa, berapa sholat, berapa semuanya, kan begitu. Sama dengan orang yang penjahat sebelumnya. Ketika dia bertobat, oh harus kamu kodok semua sebelumnya. Ini kan berat. Iya kan? Akhirnya terlanjur nih. Karena kalau sudah tidak maafkan, lihat itu kisahnya orang yang membunuh berapa? 99. Kan dia bertanya kepada ahli ibadah, apakah saya ini masih bisa tobat? Dia bilang tidak lagi, sudah 99. Akhirnya terlanjur genap 100. Iya kan langsung dia bunuh itu yang menjauh. Kan terlanjur. Dia pergi lagi tanya kepada yang berilmu, ya apa menghalangimu dari bertobat? Kan? Tidak ada menghalangimu. Akhirnya dia bertobat. Ya sama seperti ini. Jadi tidak perlu diganti apa yang telah lewat. Targhibanlah. Itu supaya memberikan kecintaan untuknya. Ya, dalam Islam, fa innahu idza alima annahu la yutalab bi qada'i ma taraf. Karena sesungguhnya dia kalau dia sudah tahu bahwasanya dia tidak akan dituntut untuk melakukan apa yang telah lewat, fa innahu yarghabu bil Islam.
maka sesungguhnya dia akan cinta untuk masuk Islam. Karena lau kullifa bil qada, kalau dia dibebankan untuk qada, lanaqara Islam, maka dia akan lari dari Islam. Iya kan? Akan lari dari apa? Islam. Wallahu a'lam. Ini masalah yang itu. Kita lanjut. Lanjut lagi istilahnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. قال الشارح حفظه الله تعالى: لا خلاف أن صيغة الأمر افعل ومغايرة لصيغة النهي لا تفعل، فيكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، فالطلب له تعلق واحد بأمرين هما فعل الشيء والكف عن ضده. Baik. Masalah berikutnya adalah kata beliau halil amru bisyai' nahyun an diddihi. Apakah ketika ada perintah untuk melakukan sesuatu, apakah itu juga larangan dari lawannya? Aduh, paham kan? Itu pertanyaan. Ketika diperintahkan untuk sesuatu, lakukan sesuatu, apakah larangan untuk melakukan lawannya? Itu pertanyaan. Kata beliau al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Perintah untuk melakukan sesuatu berarti larangan untuk melakukan lawannya. Maksudnya gini, kalau antum disuruh berdiri berarti dilarang duduk. Paham kan? Disuruh duduk berarti dilarang berdiri. Itu maksudnya mudahnya. Wa nahyu an syai'in amrun bididdihi. Dan ketika dilarang dari sesuatu berarti perintah untuk melakukan lawannya. Tapi ini ucapan terlalu mutlak, nanti akan disebutkan ulang. Ini makan ringkas. Kata beliau tidak ada perselisihan bahwasanya sigo amar if'al itu berbeda dengan sigo nahi la taf'al. Kan beda kan? Beda kalau sigonya. Karena kalau perintah if'al, kalau larangan la taf'al. Beda? Tidak ada perselisihan kalau itu beda. Fayakunul amru bisyai', maka perintah terhadap sesuatu nahi an diddihi, larangan dari lawannya min jihatil makna, itu dari sisi makna. La min jihatil lafzi, bukan dari sisi apa? Lafaz. Karena lafaznya beda. Satunya if'al, satunya apa? La taf'al. Paham kan? Dari sisi lafaz beda, tapi di sini dipahami dari sisi apa? Makna. Fatolabu lahu ta'alluqun wahidun bi amroin. Maka tolak itu memiliki satu ikatan dengan dua perkara. Keduanya adalah fi'lu syai' wal kafu an diddihi, yaitu melakukan sesuatu dan menahan dari lawannya. Karena secara akal ya tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu terus juga apa? Melakukan larangannya. Jika ketika antum bilang berdirilah, pasti kita tidak duduk. Tidak ada orang bisa berdiri sambil duduk. Paham kan? Dipahami. Ini kan sesuatu yang bertentangan. Sesuatu yang bertentangan. Iya, terus ثم قال: فباعتبار الأول هو أمر، وباعتبار الثاني هو نهي، فإذا قال له أسكن فهذا أمر بالسكون نهي عن ضده وهو الحركة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فالأمر بالثبات نهي عن عدم الثبات أمام الكفار. وقد دل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومثاله أيضا الأمر بالقيام في الصلاة نهي عن ضده
وهو الجلوس فإذا جلس من قيامه أثناء صلاة الفرض عمدا biasa sukun. عمدا فإذا جلس من قيامه أثناء صلاة الفرض عمدا لغير عذر بطلت صلاته لأن الأمره بالقيام نهي له لأن الأمره pasti tidak ada alnya. Karena bisa لأن أمره بالقيام نهي له عن جلوسه. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka bi'tibari awal wa amr, dilihat dari bentuk pertama dia adalah perintah, wa bi'tibari tsani nahy, dilihat dari bentuk kedua dia adalah larangan. Faida qala lahu, kalau ada orang berkata kepada seorang uskun, diamlah. Fahada amrun bisukun, ini berarti perintah untuk apa? Diam. Nahyun an didihi, larangan dari lawannya. Yaitu apa itu? Wahal harakah, yaitu bergerak. Qala ta'ala, Allah berfirman contohnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza laqitum fi'atan, kalau kalian berjumpa dengan orang kafir, fasbutu, kokohlah. Fal amru bitsabat, perintah untuk kokoh, tidak lari, mundur. Nahyun an adamis sabat amamal kufar. Ini larangan untuk tidak kokoh di depan orang kafir. Pokoknya dalala dzalika qaulu ta'ala, itu telah ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah berjumpa dengan orang kafir, berhadapan dengan orang kafir zahfa, dalam keadaan perang sudah berkecamuk, sudah ada di hadapan mata, fala tuwalluhumul adbar, jangan kalian berpaling ke belakang, lari mundur. Ya, berarti ini disuruh apa? Diperintah untuk apa? Sudah. Kalau sudah seperti itu, ya, imma ghanimah atau syahid. Sudah, kalau menang, tidak meninggal dia, ghanimah dapat. Kalau meninggal, berarti syahid. Itu saja pilihannya. Tidak ada lagi pilihan untuk mundur. Misalnya itu contohnya juga, al-amru bil qiyam bis shalah. Contohnya juga adalah perintah untuk berdiri dalam sholat. Berarti nahyun an didihi, berarti dilarang lawannya. Wahul julus, itu duduk. Kalau ada orang duduk dari berdirinya di tengah sholat wajib, sengaja baru bilang sholat wajib karena sholat sunnah boleh duduk walaupun mampu berdiri. Sholat wajib secara sengaja tanpa uduk, batal sholatnya. Batal apa? Sholatnya. Karena perintahnya untuk berdiri lawan larangan dari duduk. Paham kan? Itu masalah. Terus ثم قال والنهي عن الشيء أمر بضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ فإذا قال له لا تتحرك فهذا نهي عن التحرك أمر بضده فهو السكون والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده فإذا قال له قم فإن له أضدادا من قعود وركوع وسجود واضطجاع وهو منهي عن ذلك كله. Ini mantap. Alhamdulillah, Masya Allah. Sampai situ dulu. Kata beliau, larangan dari sesuatu, maka perintah untuk lawan. Kebalikan tadi. Secara makna, bukan secara apa? Lafaz. Karena lafaznya tadi apa? Beda. Faidah tilalah, faidah qalalah, kalau ada orang berkata kepadanya, la tatharrak. Jangan bergerak. Berarti apa ini? Disuruh untuk diam. Ini larangan dari bergerak. Maka perintah untuk lawannya, yaitu diam. Paham kan? Jangan bergerak. Berarti apa? Diamlah. Itu dia. Sekarang lebih rinci lagi. Maka wal amru bisyai',
perintah terhadap sesuatu, nahyun an jami'i ad-dadihi, maka dia adalah larangan dari seluruh lawannya. Perintah terhadap sesuatu berarti larangan dari seluruh lawannya, seluruh. Paham kan? Faedah qala lah, praktiknya. Kalau ada orang berkata kepadanya, kum, nah, berdirilah. Fa'innahu ad-dada. Lawan dari berdiri itu banyak. Ada qu'ud, apa qu'ud? Duduk, ruku, sujud, ittija, berbaring. Paham kan? Wa huwa manhiyun an dzalika kulli, dan dilarang dari semuanya. Berarti kalau antum disuruh berdiri, berarti tidak boleh ruku, tidak boleh sujud, tidak boleh berbaring, tidak boleh duduk. Nah, salah kalau bilang dilarang berdiri, tergantung tidur. Kenapa tidur? Kan dilarang duduk. Cuma disuruh apa? Berdiri. Kalau disuruh berdiri berarti dilarang duduk. Saya tidak duduk, saya berbaring. Enggak. Kalau perintah terhadap sesuatu berarti apa? Larangan dari seluruh lawannya. Seluruh lawannya. Nah, kembali lanjutannya. Tadi sudah itu? Belum. ثم قال والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده Bedanya ini. Ini bedanya. Terus? فالنهي عن القيام أمر بواحد من أضداده من القعود أو الاضطجاع وغيرهما لحصول الامتثال بذلك الواحد واعلم أن هذه المسألة Sudah dulu sampai situ. Sudah. Besok itu kita lanjut. Kita lanjut dengan setelahnya nanti. Kata Allah rahimahullah, wan nahyu anis syai', dan larangan dari sesuatu, maka amrun bi ahadi, maka perintah untuk salah satu lawannya saja. Berarti yang baik, salah satu lawannya. Kalau ada perintah untuk melakukan sesuatu, berarti larangan untuk semua lawannya. Tapi kalau antum dilarang dari sesuatu, berarti apa? Perintah untuk salah satunya saja. Dipahamkan? Kalau maksudnya begini, antum dilarang duduk, berarti apa? Dilarang duduk, berarti boleh berbaring. Boleh berdiri, boleh kan dilarang cuma satu. Lawannya diperintahkan satu saja. Nah, iya. Larangan terhadap sesuatu, maka perintah untuk salah satu lawannya saja. Jangan sampai dilarang berbaring, berarti dia pergi duduk, berdiri, ruku, sujud. Nah, satu saja. Dipahami nih? Beda kalau apa? Perintah. Jadi bedakan perintah dengan larangan. Panahu anqiyam. Contoh. Misalnya dilarang untuk berdiri. Amrun biwahid min ad-dadihi. Maka perintah untuk salah satu lawannya. Minal qu'ud, al-ittija, au ghairihima. Kalau dilarang, jangan kamu berdiri. Berarti antum silakan. Antum diperintahkan untuk duduk. Atau diperintahkan untuk apa? Berbaring. Salah satunya saja untuk lakukan. Dipahami ini? Rahmat? Salah satunya saja. Itu bedanya. Wa ghairihima, dan selainnya. Lihusulil imtithal bidzalikal wahid. Karena terjadi ketaatan dengan salah satunya saja. Jadi antum bilang, jangan duduk. Antum berbaring berarti sudah dianggap antum lakukan. Lawannya. Paham kan? Antum sudah lakukan perintah. Jelas kan? Jelas ini? Beda kalau tadi. Kalau diperintah. Diperintah misalnya berdiri. Antum pergi apa? Tangga kalau satu saja. Tidak, harus semuanya. Berdiri, tidak boleh ruku, tidak boleh sujud. Dipahami kan? Tidak boleh apalagi duduk yang lawan. Pokoknya kalau diperintah untuk sesuatu, dilarang untuk melakukan lawannya, semuanya. Dan kalau dilarang untuk sesuatu, berarti diperintahkan untuk salah satu. Dipahami ini? Salah satu lawannya. Paham Aldi?
Masa? Kena kau menghayal? Sudah kena ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sampai situ. InsyaAllah besok baru kita lanjut berikutnya. Alhamdulillah.